Oke. Halo, cek cek untuk suaranya terdengar ini. Ya, terdengar. Oke, terdengar ya Pak Ahmad. Oke, siang. Karena untuk waktunya memang sudah mau menunjukkan 13.45 nih. Bapak lihat masih ada beberapa yang belum pakai background. Mungkin masih ada waktu sekitaran 1 menit nih untuk coba ganti backgroundnya dengan background yang sudah ada di grup. Oke, sambil kita menunggu mungkin beberapa dari rekan-rekan juga yang mau join. Karena waktunya sudah menunjukkan 13.45, mungkin untuk acaranya atau untuk webinar kali ini kami bantu mulai saja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya, yang saya hormati para kepala sekolah, operator, guru TIK, serta rekan-rekan praktisi pendidikan dari seluruh Indonesia. Semoga untuk kabarnya saat ini sehat dan rasanya senang sekali nih bisa menyapa Bapak Ibu pada hari ini dalam keadaan tanpa ada halangan suatu apapun. Mungkin boleh nih kita absen dulu Ibu dan Bapak peserta webinar ini dari mana aja nih? Mungkin tadi ada yang sempat menjawab nih, ada dari Pak Ahmad. Kalau boleh tahu Pak Ahmad dari daerah mana nih Pak? Ya, Assalamualaikum. Saya dari daerah Waalaikumsalam. Malang Kota, Bu. Malang Kota. Oke, siap dari Malang Kota. Berarti untuk jam ini sedang ini ya Pak ya, sedang kosong nih dan juga bisa menyempatkan waktu untuk ikut webinarnya. Sedang kosong, mahasiswa sedang libur kan ya. Oh, alhamdulillah mahasiswanya lagi libur ya Pak ya. Untuk kesibukan hari ini juga berarti bisa ikut webinar sampai selesai nih Pak Ahmad. Allah bisa. Oke, siap. Terima kasih nih Pak Ahmad untuk tanggapannya. Mungkin ada juga nih yang lain, ada dari Pak Dimas, lalu ada juga ada Bu Endang Wahyu gitu ya yang saat ini terlihat mungkin ya dari kameranya nih sedang uh, on cam. Ada juga ada Pak Sahat. Mungkin Pak Sahat sedang ada di sini, Pak Sahat. Oke, sepertinya sedang tidak di tempat nih Pak Sahat ya. Oke, semoga untuk audiens ini peserta webinar selalu dalam keadaan sehat walafiat juga. Oke, untuk beberapa jam ke depan atau mungkin 1 jam ke depan, eh, hari ini saya Puput selaku moderator sekaligus pembawa acara nih pada webinar siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah bergabung nih di webinar kami dengan tema ujian sekolah tanpa bocor, membangun sistem ujian yang aman, praktis, dan mudah dianalisis. Jadi acara ini diselenggarakan sebagai bagian nih dari komitmen kami untuk mendukung digitalisasi ujian sekolah dengan teknologi yang lebih sederhana, aman, dan juga siap nih untuk digunakan untuk sekolah-sekolah yang memang berminat gitu ya. Lalu rasanya tidak ada habisnya ya kalau misalnya kita mau membahas terkait dengan digitalisasi atau perkembangan teknologi lebih tepatnya. Jadi mungkin di peserta webinar hari ini, Ibu dan Bapak, mungkin tepatnya juga Ibu Bapak Guru gitu ya, yang masih banyak kesulitan nih gitu dengan siswa yang kalau misalnya ujian itu ada yang buka Google, ada juga yang buka ChatGPT mungkin ya kalau yang lagi terbaru saat ini. Jadi hal ini sebenarnya udah jadi isu utama juga nih yang akan kita bahas di webinar kali ini. Jadi untuk membahas juga nih lebih dalam terkait dengan ujian tanpa bocor dari ujian sekolah.id, hari ini kita telah kedatangan narasumber juga nih yang akan memaparkan terkait dengan gambaran aplikasi ujian sekolah, yaitu ada Kak Sekar yang merupakan spesialisasi aplikasi dari ujian sekolah. Selamat siang Kak Sekar.
Sudah ada di sini kan? Halo, selamat siang. Ya, selamat siang Kak Sekar. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Mungkin boleh sedikit nih Kak Sekar untuk perkenalan atau mungkin nyapa nih Bapak Ibu guru yang saat ini jadi peserta webinar. Oke, Oke, sebelumnya sebelumnya eh, eh, selamat siang siang ya, ya, siang siang menjelang menjelang sore sore Bapak-bapak, Bapak-bapak, Ibu-ibu Ibu-ibu, yang semua yang sudah udah join join ke webinar kali ini. dengan Dengan senang senang hati. hati Nanti nanti kita kita berbagi berbagi aja aja ya. ya. Mungkin Mungkin saya saya di di sini sini sebagai sebagai spesialis spesialis aplikasi aplikasi hanya hanya menginformasikan menginformasikan terkait terkait dengan dengan ujian ujian sekolah sekolah yang yang mana mana nantinya nantinya semoga semoga bisa bisa membantu membantu kebutuhan kebutuhan sekolah. sekolah terkait CBT. Mungkin Mungkin begitu begitu aja aja, Mbak. Mbak. Sehat-sehat Sehat-sehat sampai sampai akhir akhir nanti. nanti. Oke, siap-siap. Semoga juga untuk peserta webinar kali ini nggak bosan-bosan gitu ya untuk berbagi ilmu nih di hari ini. Oke, dalam sesi ini tentunya nanti Kak Sekar akan menjelaskan juga nih seperti apa untuk aplikasi yang bisa membantu ibu dan bapak gitu ya agar ujiannya tanpa bocor, fitur-fitur unggulannya seperti apa, serta nanti em, bagaimana sih kemudahan yang kami akan perlihatkan gitu untuk aplikasinya. Dengan adanya pembaruan ini, diharapkan aplikasi sekolah itu tidak menjadi suatu hal ya yang harus ditakuti oleh sekolah-sekolah atau mungkin oleh Bapak Ibu guru yang memang posisinya pernah nih menggunakan aplikasi tapi masih merasa sulit gitu ya untuk tidak membiarkan siswa itu mencontek atau membuka tab lain saat ujian berlangsung. Mungkin sedikit penjelasan sebelum kita menuju ke materinya. Jadi untuk peraturannya, mungkin ya selama webinar berlangsung, nanti Bapak atau Ibu peserta webinar itu boleh nih menonaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya dan juga mengaktifkan kamera selama webinar berlangsung. Setelah itu, setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak atau Ibu peserta webinar yang eh, punya nih pertanyaan, itu nanti boleh diaktifkan juga untuk fitur raise hand yang ada di Zoom. Atau misalnya malu nih gitu ya Ibu dan Bapak bisa juga nih menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan Puput bantu jawab. Lalu di akhir sesi webinar, nanti kami akan membagikan link presensi dan juga nanti boleh diisi untuk link presensinya agar dapat mendapatkan sertifikatnya gitu ya. Dan juga nanti kalau misalnya ada sejenis hadiah gitu ya yang nanti akan kami tawarkan juga itu sangat bisa sekali nanti didapatkan oleh peserta webinar. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktunya kita langsung aja menyimak penjelasan dari Kak Sekar. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, sebelumnya Kak Puput terima kasih untuk moderator. Kali ini spesial ya Kak, karena webinar kita sharing, pengennya kita takso aja sih, kita sharing-sharing Bapak Ibu kendalanya bagaimana terkait ujian sekolah di sekolah, kemudian juga nanti sistem yang sudah berjalan di sekolah seperti apa, nanti bisa disampaikan ke kita bareng-bareng lah intinya kendalanya dan kita juga akan memberikan pemaparan terkait dengan aplikasi yang telah kita develop gitu. Oke, share screen-nya ada masuk ya? Udah Kak, boleh Oke. dilanjut bisa. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa-nyapa dulu juga aja karena kan udah 29 peserta ini dari yang belum hadir mungkin kita sambil menunggu nih 5 menit udah berjalan kemudian juga nanti ketika nanti di tengah acara ada absensi yang dikeluarkan nanti harapannya Bapak Ibu masih bisa fokus nih ya walaupun materinya sekedar kita sharing tapi harapannya bisa membantu gitu. Oke, hadir ya terus habis itu ya sebentar. Sebentar, saya coba cek layar saya kembali. Oke, oke. Untuk pemaparan yang pertama nih, dari data yang telah saya teliti, di sini beberapa sekolah belum mengenal ataupun belum menggunakan CBT secara pasif ataupun secara aktif. Banyak sekali yang masih pasif ya, maksudnya ini 70% itu angka yang tidak menggunakan di sini tersorot. Angkanya cukup banyak dan saya pengen tahu dari yang sudah join di sini Bapak Ibu guru baik itu nanti kepala sekolah maupun operator maupun juga dari guru mata pelajaran banyak sekali yang sudah bergabung. Boleh nggak sharing untuk penggunaan CBT ini apakah sudah berjalan di sekolah?
Ada nggak dari Pak siapa yang ingin berbagi? Mungkin dari data ini hanya pemaparan singkat terkait dengan yang sudah kita kumpulkan. Boleh juga raise hand ya, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, semisal tidak ada sharing, nanti di tengah jalan juga kita bisa sharing bersama. Oke, mungkin kita lanjut. Yang pertama, oke. Data di sini yang tadi 70%, yang ini 60% sudah mencoba ujian digital yang masih mengalami kebocoran soal dan praktik secara eh, aktif untuk mencontek. Jadi ibarat kata kita masih mengalami kendala ketika siswa itu menggunakan CBT juga masih mencontek begitu. Jadi hasil nilai dari siswa-siswa ini belum bisa dikatakan secara optimal baik gitu ya Bapak Ibu. Pasti masih ada pengaruh dari eksternal, baik itu dari eh, diberitahu oleh temannya, baik itu dari internalnya dia kurang termotivasi untuk belajarnya, banyak sekali faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan juga terkait dengan kebocoran soal di sini, saya di sini ingin mempertanyakan ataupun juga berbagi sharing kepada Bapak Ibu. Biasanya kan ketika ujian itu kita membuat soal itu di Hamin 1 minggu ya, atau mungkin juga di Hamin sudah Hamin 1 bulan jauh-jauh hari kita persiapkan. Misalnya kita ujian akhir dan nanti ujian akhir semester ini bisa jadi apakah dari cara penyimpanan atau secara teknis Bapak Ibu dalam menyampaikan atau menyimpan draft soal-soal yang diberikan itu apakah sudah disimpan dengan baik, dengan aman, yang mana siswa nantinya tidak bisa lagi untuk melihat ataupun sampai mendapatkan draft itu gitu. Yang pertama terkait dengan draft soal dan kebocoran soal ini. Kemudian yang kedua, praktiknya mencontek ini banyak sekali ya. Nah, setelah ini saya akan paparkan beberapa faktanya bahwa perkembangan zaman ini dimulai dari COVID ya. Dari COVID ini kita semua tahu kalau digitalisasi sudah banyak diterapkan di sekolah kita. Oke. Nah, yang selanjutnya kadang bukan pengawas maupun Bapak Ibu guru maupun juga siswa yang benar-benar cerdas di dalam ruang ujian, bukan siswanya Bapak Ibu, benar, tapi yang bisa mencontek menggunakan 2 HP dan itu juga tetap lulus. Benar nggak faktanya begitu? Ada yang punya cerita terkait dengan ruang ujian maupun siswa yang ketahuan mencontek dan lain sebagainya. Ini kan kita sesuai judulnya ya, kita samakan bahwa kita akan mengamankan ujian itu tanpa bocor begitu ya. Ada yang mau bercerita di sini mungkin ya, Bapak Ibu ada? Kita akan membangun sistem ujian yang aman bersama dengan aplikasi ujian sekolah dan juga praktis bersama ujian sekolah dan mudah dianalisis untuk membantu seluruh pekerjaan Bapak Ibu guru yang biasanya koreksi soal masih manual, terus juga untuk mendata siswa yang mencontek itu masih manual. Dan itu mungkin ada pengaruh-pengaruh subjektif juga bisa jadi ya Bapak Ibu, karena kan kita tidak by system ya. Kalau kita usahakan semua by system, itu insya Allah sangat memudahkan semua pekerjaan gitu ya. Kiranya untuk digitalisasi. Oke, kita lanjut dulu. Kalau tidak ada yang berbagi cerita nih, nah kita masuk ke apa ini mini plan ya Bapak Ibu, kita melihat ke dunia yang kemarin yesterday ini seperti apa, semua masih manual. Bapak Ibu harus menuliskan soal, mencetak, memprint, kemudian nanti dibagikan ke setiap kelas, kemudian juga nanti soal ujian ini kan biasanya kita berikan kode ya Bapak Ibu supaya masing-masing siswa ini tidak sama ujiannya, apa namanya, soalnya berbeda gitu ya. Dan akhirnya nanti dibagikan ke siswa-siswanya semuanya. Satu kelas itu biasanya 30. Terus kemudian Bapak Ibu harus mengawasi, memastikan di sana kalaupun siswanya itu biasanya membawa contekan kecil. Benar nggak Bapak Ibu? Ada catatan-catatan kecil yang mungkin bisa sangat-sangat siswa buka di lapisan soal yang biasanya bertumpuk pasti lebih dari 1 lembar. Jadi 4 lembar di sela-selanya itu diberikan
contekan begitu ya. Ini biasanya cerita dari Bapak Ibu yang menjadi pengawas itu lebih banyak, jauh lebih banyak kejadian-kejadian siswa mencontek di dalam kelas. Itu yang kemarin-kemarin ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke hari ini mungkin masih setengah-setengah ya, karena melihat perkembangan yang tadi 70% ke angka belum mengenal CBT dan 30%-nya sudah menggunakan CBT. Hal ini cukup menarik ya, menarik untuk kita ulik apa sih sebenarnya yang menjadi keunggulan CBT ataupun ujian sekolah tersebut. Nah, mulai dari apa ya, kita lihat nih yang selanjutnya di hari ini mungkin tadi datanya masih nyambung ya. Kak Puput juga tadi nyambung ya yang awal yang 70 sampai 30 itu. Kemudian untuk tomorrow nih, besok kita tuh mau seperti apa untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia ini, untuk mendidik juga karakter-karakter anak-anak yang eh, selayaknya ujian seperti biasa, tapi kita juga menjaga idealisme apa ya, untuk kejujurannya. Nah, kejujurannya dalam mengerjakan soal gitu. Oke, ini gambaran dari ke depan yang diharapkan bersama bahwa nantinya ketika siswa itu membawa HP sudah lebih ringkas, jauh lebih ringkas dibandingkan sekolah harus menyediakan komputer ataupun di lab dan nanti ujiannya secara bergilir itu akan jauh lebih memakan waktu ya. Terus kemudian di sini masuk lagi ke hashtag kita masih sama ya, membangun sistem ujian yang aman, praktis, dan mudah dianalisis. Oke, saya lanjut dulu ke next. Oke, masalah nyata di lapangan. Banyak sekali masalah-masalah terkait dengan ujian CBT ini. Banyak sekali. Kita kan juga pelaku ya. Mungkin saya belum memperkenalkan diri. Saya Sekar dari PT EduTechno Indonesia ini. Sebenarnya kita layanan aplikasi, Bapak Ibu. Layanan aplikasi yang memudahkan segala macam digitalisasi di sekolah. Jadi untuk membantu kinerja Bapak Ibu, membantu siswa untuk mengerjakan dengan mudah, mendapatkan materi dengan mudah, karena kita ada 8 aplikasi yang secara aktif digunakan di sekolah-sekolah. Nah, kita balik lagi fokus ke ujian sekolah kali ini. Masalah nyata di lapangan itu apa ya? Ada nggak Bapak Ibu yang ingin bercerita? Balik lagi saya ingin apa ya, memberikan pemaparan terkait dengan solusi dari permasalahan yang Bapak Ibu sampaikan di sini. Karena kalau permasalahan dari kami mungkin tadi kita udah gambarkan nih, banyak sekali siswa yang masih mencontek begitu ya kiranya. Ada nggak dari salah satu Pak siapa ini, boleh Kak Puput dibantu, ada yang ingin raise hand ataupun bercerita terkait dengan masalah di lapangan? Boleh nih, mungkin ada yang tadi ada Pak Ahmad mungkin. Pak Ahmad masih di sini nih, Pak. Iya, Bu. Oke, Bagaimana? alhamdulillah Pak Ahmad masih di sini nih. Mungkin izin Pak, seperti tadi yang sudah sempat disampaikan oleh Kak Sekar, mungkin terkait dengan ujian ya Pak ya. Mungkin tadi kalau Puput sedikit dengar terkait dengan Pak Ahmad kan berarti saat ini mengajarnya di lingkungan mahasiswa, betul ya Pak Ahmad? Ya, betul. Oke. Biasanya kalau misalnya untuk ujian nih, kalau di kalangan mahasiswa sendiri, apakah ada masalah nyatanya nih Pak di lapangan? Misalnya saat ini masih ini ya Pak ya, masih manual ya untuk ujiannya, atau sudah pakai sistem juga nih saat ini kalau mahasiswa? Ya, baik. Jadi untuk saya sendiri kebetulan saya mengajar di teknik informatika itu. Ya, jadi untuk ujian berbasis CBT pun saya rasa kalau di teknik informatika eh, malah masih kurang ya. Kita nggak dapat yang kita cari itu kan orang yang bisa desainnya bagus, ya kan. Hmm. Terus pesannya nyampe atau enggak gitu, user interface-nya bagaimana. Jadi kalau saya sendiri untuk Mhm. mengadakan ujian UTS atau UAS sekalipun Betul. eh, praktikum biasanya seperti Oh, itu. oke, baik. Oh, Praktikum secara langsung bisa take home atau di dalam kelas secara langsung seperti itu. Jadi mungkin kalau untuk pengalaman yang lebih relate, guru-guru yang mengajar mata pelajaran yang juga cocok untuk CBT seperti itu. Jadi saya rasa CBT ini juga apa ya harus dicocokkan dulu gitu loh. Ya cocoknya untuk mata pelajaran apa kan seperti itu.
Hmm. Saya rasa seperti itu. Ya, Betul-betul betul-betul saya saya izin izin melanjutkan ya melanjutkan ya Kak Kak Puput. Puput. Ya, Iya, ada benar banget Pak Ahmad ketika nanti kita kita juga mendevelop produk-produk kita sesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan memang kali ini spesial kita di sekolah-sekolah yang masih pendidikan formal dan biasanya itu masih menggunakan kertas yang memang pelajarannya masih pilihan ganda begitu ya Pak. Tapi Jadi pilihan, mungkin juga berlaku juga sih kan nggak cuma iya, mungkin saat ini yang ngajar di TI juga, cuma kan terkadang kalau misalkan kepepet gitu juga bahkan ke PKN gitu juga, kemudian ke pelajaran apalagi itu makul mata kuliah iya, marketing gitu juga itu juga mungkin masih masih relate lah. masih, iya. Saya rasa masih nyambung kayak gitu, masih Mm. ada relevansinya kalau sama CBT. Cuma sejauh ini pun juga udah lama sih nggak diplot itu sudah mungkin 7 tahun lalu udah nggak Hmm. pernah diplot lagi gitu. Kalau dulu ya memang masih pakai itu masih manual pakai kertas seperti itu kertas multiple Manual, choice oh ya. seperti itu. Mm-mm. Demikian. Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad. Iya Pak, faktanya memang begitu ya Pak, kita sesuaikan lagi. Dan kebetulan di SMA ataupun klien-klien kami yang sudah menggunakan, itu juga tidak semua mata pelajaran sebenarnya Pak. Karena kan misalnya ada materi pelajaran musik ya Pak. Contoh musik-musik nah hanya yang bisa disoalkan pilihan ganda, nanti ujung-ujungnya ada praktek begitu ya Pak, untuk membuktikan apakah benar yang dia kerjakan dan dia paham betul gitu. Mungkin gitu ya, Pak. Ya, Terus lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Ada pertanyaan di sini sampai di sini? mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu, mungkin boleh raise hand atau mungkin boleh juga nih kalau misalnya masih agak malu, boleh nih di kolom chat kita. Nanti boleh juga nanti kami bantu untuk bacakan nih pertanyaannya. Oke, Oke, sambil sambil nunggu ya nunggu kita ya bisa kita bisa lanjut ya. lanjut dulu aja. Masalah nyata di lapangan ini, menurut dari kami, tim develop aplikasi ini sangat-sangat banyak ya Bapak Ibu. Kami memprioritaskan kebutuhan sekolah yang memang mendasar dan dimanapun menjadi kebutuhan pokok untuk mengantisipasi kebocoran soal maupun juga kejadian untuk siswa yang mencontek begitu. Oke, saya lanjut lagi. Oke. Nah, saya di sini ingin menyamakan persepsi terlebih dahulu terhadap Bapak Ibu bahwasanya tujuan di webinar ujian sekolah.id ini adalah fasilitator di dalam digitalisasi ujian yang biasanya manual itu berubah menjadi digital dengan eh, dengan catatan ataupun outputnya yang menjadi goals kita dalam ujian sekolah.id ini adalah yang pertama anti bocor. Anti bocor ini banyak sekali faktornya ya Bapak Ibu. Nanti kita sediakan beberapa template yang memang di situ hanya boleh diakses oleh guru maupun pengawas yang nantinya akan menjadi penanggung jawab di dalam ujian itu. Gitu. Terus kemudian untuk anti curang banyak sekali opsi-opsi pilihan dari kami yang mengantisipasi kecurangan dalam siswa mencontek. Kalau dulu masih bisa mencontek tengok kanan kiri ini, kalau sekarang kita banyak sekali fitur yang sudah menghambat ya apa ya, memberikan memberikan solusi, maksud saya memberikan solusi bahwasanya soal itu juga diacak nantinya. Jadi setiap siswa dengan siswa yang lain itu pasti nanti nomornya berbeda dan tidak bisa untuk saling tengok kanan kiri begitu. Terus kemudian di sini kemudahan akses yang biasanya kita juga di laptop, kita bisa gunakan ujian ini di device mobile handphone gitu ya. Jadi kita sangat-sangat fleksibel dimanapun nanti kita berada, asalkan di sini sudah ada keamanan yang kita pasang, di sana juga akan terjaga begitu ya kiranya. Kemudian di sini kemudahan yang selanjutnya. Tujuan dari kami itu memberikan analisis hasil ujian yang langsung ada, yang biasanya Bapak Ibu perlu waktu untuk mengkoreksi karena kita sudah dibantu oleh sistem, segala bentuk nanti pertanyaan dan jawaban
ketika Bapak Ibu mengirimkan template soal itu sudah dibersamai atau bareng dengan jawabannya. Kemudian nanti dianalisis oleh sistem. Nah, oke, untuk melanjutkan yang selanjutnya, kita dari 4 tujuan pokok dari ujian sekolah ini, kita akan paparkan nanti di tengah ada video singkat karena tidak seluruh aplikasi bisa kita tampilkan karena keterbatasan waktu ya. Jadi kita fokus hanya ke penanggulangan dalam ini kecurangan ya. Sebentar, ini sepertinya koneksinya terputus lagi. Nah, sudah berganti ya. Oke. Sebelumnya kita perlu memperkenalkan apa sih ujian sekolah.id ini. Mungkin Bapak Ibu juga asing di sana dari segala bentuk sekolah, dari kampus, dari SD, SMP, SMA. Dan juga di sini kita akan mengkerucutkan kembali ujian sekolah tanpa bocor. Kami hadir sebagai mitra transformasi digital, mulai dari layanan server yang kita berikan, layanan implementasi aplikasi sendiri, kemudian layanan training untuk memudahkan Bapak Ibu guru semuanya menggunakan aplikasi. Kita bantu secara keseluruhan. Kemudian untuk monitoring ujian, di sini saya akan fokus kepada fitur ini ya, fitur monitoring ujian yang mana nantinya akan membantu Bapak Ibu dalam mengantisipasi kebocoran, kemudian mendapatkan hasil yang langsung seperti yang tadi sudah dijelaskan, tujuan utama dari ujian sekolah ini. Kemudian di sini evaluasi. Evaluasi ini karena kita tahu perkembangan di pendidikan itu tidak akan pernah putus ya Bapak Ibu. Jadi kita sangat terbuka di mana nanti Bapak Ibu memberikan saran kepada kami bahwa aplikasi ini perlu di-upgrade ataupun kita perlu fitur baru untuk memberikan bobot nilai dan lain sebagainya. Karena setelah kita dari 2019 sampai tahun ini, tepatnya 6 tahun kita berkembang, ujian sekolah ini melalui upgrade ke beberapa fitur yang memang itu menjadi kebutuhan ya. Dan itu hampir semua sekolah memberikan respon yang baik Bapak Ibu karena kan sangat membantu begitu ya kiranya. Nah, ini tadi memperkenalkan, kemudian yang selanjutnya oke. Dari aplikasi ujian sekolah ini ada beberapa fitur unggulan yang mana kita emang harus memberikan gambaran kepada Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu bisa memahaminya. Pertama dari kehadiran otomatis. Ya, aplikasi kami menyediakan fitur di mana ketika siswa mulai mengerjakan maka akan otomatis terbaca hadir. Biasanya Bapak Ibu kan masih menggunakan absen. Ada yang menggunakan absen untuk dipanggil terlebih dahulu, ada yang menggunakan alat bantu ataupun print QR ditempel di meja. Nah, nanti dengan adanya fitur ini, dimanapun siswa itu berada, kehadiran otomatis itu akan ke-recap ketika dia membuka aplikasi gitu. Terus yang kedua, kita bisa ada koreksi ulang. Koreksi ulang ini nantinya berguna untuk admin ataupun guru yang menjadi penanggung jawab untuk mengoreksi ulang jika dirasa ada jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang sudah di-upload di awal gitu. Jadi kiranya kita menerima juga ya masukan dari siswa-siswa yang mana nanti habis setelah mengerjakan ujian ada laporan ini jawabannya ini. Nah, mungkin dalam namanya kita juga human error ya Bapak Ibu tidak menentu gitu nanti bagaimana sistem yang sudah diupload akan maksimal, tetapi kita sendiri untuk menguploadnya ada kesalahan begitu ya kiranya. Oke, yang selanjutnya dari hasil otomatis. Nilai hasil otomatis ini langsung ketika muncul siswa selesai mengerjakan. Di sini kita tampilkan ada dua pilihan fitur bisa diaktifkan, siswa nanti bisa melihat hasilnya secara langsung atau disembunyikan oleh Bapak Ibu guru. Karena takutnya ya biasanya itu kita juga update ya Bapak Ibu untuk perankingan di sekolah kan akhirnya dihapuskan karena beberapa mungkin malah pressure gitu ya, terkena tekanan ketika melihat langsung gitu nilainya. Jadi ini disesuaikan dengan kebijakan yang ada di sekolah.
begitu. Terus kemudian untuk analisa soal di sini, guru dan admin dapat mengetahui secara detail soal nomor berapa yang banyak salah ataupun benar, menampilkan diagram rata-rata nilai di setiap ujian. Ketika siswa sudah mengerjakan soalnya, nantinya juga sudah ada hasilnya dan sudah ada koreksinya, di mana nanti itu akan ada dashboard ya, kita sebut dashboard untuk melihat nomor berapa siswa yang kiranya menjawabnya salah. Berarti ini bobot soal termasuk susah ya ketika siswa menjawab dengan jawaban yang salah dan ketika benar dan semua itu benar, ini menjadi evaluasi Bapak Ibu guru ataukah soal itu memang diperuntukkan sudah tepat ataupun belum untuk kemudian diujiankan kembali gitu karena setiap materi banyak sekali ya banyak perubahan sekarang kebijakan terkait dengan mungkin kalau SD ada nih saya kemarin dengar materi pembelajaran yang IPA dan IPS itu dijadikan satu ya memang itu kan sebelumnya sudah ada ya tapi kan ini lebih kompleks lagi ya biasanya kita belajarnya dengan detail saat ini dijadikan satu jadi kalau tidak ada analisa setiap butir soalnya itu cukup susah mungkin untuk Bapak Ibu mengambil apa namanya draft nilainya gitu. Terus kemudian untuk di sini ada deteksi kecurangan. Siswa yang melakukan kecurangan akan terdeteksi dengan hasil warna merah. Jadi di sini ada banyak eh, tanda nantinya, maksudnya tidak banyak ya, tapi hanya beberapa saja untuk siswa saat admin ataupun pengawas ataupun guru juga melakukan monitoring gitu kira. Oke, nanti untuk mendeteksi kecurangan ini siswa bisa ditentukan mana yang akan diriset kembali ke jumlah waktu yang ditentukan ataupun dia diberikan sisa waktu saat dia mengerjakan soal. Jadi ini banyak sekali fitur pilihan yang sesuai dengan kebijakan sekolah. Kemudian untuk bobot penilaian terdapat dua versi bobot penilaian, bobot tiap jenis ujian dan bobot pilihan ganda uraian. Ini disesuaikan karena kan pilihan ganda biasanya jumlah soalnya jauh lebih banyak ya dibandingkan pilihan ganda yang uraian. Jadi nanti di sini ada beberapa tipe soal yang mana bisa diberikan bobot penilaian tiap masing-masing tipe soalnya begitu. Terus kemudian untuk auto submit dan auto logout yang dinamis. Dinamis ini sewaktu-waktu bisa berubah. Ini untuk mengurangi ataupun mencegah kecurangan siswa saat mengerjakan ujian. Nah, ini yang nanti ketika dideteksi kecurangan itu muncul karena mungkin siswanya membuka tab lain selain dengan aplikasi yang kita buat gitu. Jadi nanti ada pilihan Bapak Ibu bisa setting akan diberikan toleransi berapa pelanggaran ataupun kesalahan dalam keluar dari soal tersebut gitu. Kita biasanya di sini merekomendasikan misalnya tiga karena yang pertama bisa jadi dia belum tahu gitu atau yang kedua nanti bagaimana tapi yang ketiga ya sudah karena yang pertama sudah dijalanin yang ketiga itu otomatis ada niat tertentu untuk membuka tab di luar dari layar ujian gitu ya nah gitu terus habis itu kebutuhan terkait administrasi kita sudah sediakan juga, yaitu ada template kartu, daftar hadir peserta, dan berita acara. Menyediakan template yang dapat secara otomatis dibuat hanya dengan memilih kelas, tanggal, dan mapelnya. Nah, ini sudah sangat otomatis ya, tersistem dengan Bapak Ibu hanya klik-klik nanti bisa muncul untuk daftar hadir dan berita acara sesuai dengan ujian yang berlangsung. Begitu untuk fitur unggulannya. Sampai di sini adakah pertanyaan Bapak Ibu ataukah penjelasannya terlalu cepat? Kalau dirasa. Kalau dirasa. Ya, tadi ada yang di chat juga nih, Kak Skar. Mungkin bisa Puput bantu untuk bacakan gitu ya. Jadi ini ada dari Bu Imas Riki ya dari SDN Sukahurit. Jadi ini sebenarnya bukan pertanyaan gitu ya, Kak Sekar, tapi lebih ke mengungkapkan gitu ya terkait dengan
Sepertinya untuk materi ini gitu ya, siswa SMP, SMA, SMK, dan juga perguruan tinggi, sedangkan saya dari sekolah dasar yang ada di pedesaan. Jadi belum memungkinkan nih untuk ujian dengan CBT. Kalau dari tanggapan Kak Sekan sendiri gimana nih Kak terkait dengan penggunaan CBT yang masih ada di pedesaan gitu? Apakah sebenarnya memungkinkan atau tidak sih gitu ya pakai CBT dari kita gitu? Atau mungkin boleh tanggapan lainnya juga nih Kak Sekan? Oke, baik-baik. Terima kasih untuk Pak, siapa namanya? Bu Imas Oh, kayaknya Bu ya. Imas, Ya. ya. Nah, jadi Jadi untuk untuk Bu Bu Imas, Imas, di di sini sini kita kita tidak tidak terbatas terbatas ya ya di Bu. digitalisasi Digitalisasi itu itu di di mana mana saja, saja, mungkin mungkin di di daerah daerah pelosok pelosok dan dan lain lain sebagainya. sebagainya. Cuma Cuma memang memang faktanya faktanya itu itu kendala kendala terkait terkait jaringan jaringan yang yang pemerataan pemerataan gitu gitu ya, ya, itu itu masih masih menjadi menjadi masalah masalah besar besar kita kita di di nasional nasional bahkan bahkan di di Indonesia. Indonesia. Sehingga Bagaimana pemerintah itu peduli di dalam pemerataan jaringan sampai di sana gitu. Tetapi ketika nanti memang dirasa dari siswa SD ini bisa mengikuti dengan sama, maksudnya baik gitu ya Bu, sama saja. Nanti kita bisa setting untuk lokal server ya Bu. Jadi kita di sana disetting untuk tidak terpengaruh oleh jaringan begitu ya kiranya. Jadi Bapak Ibu guru yang ada di sekolah di ujung ataupun tidak di pedesaan begitu jangan khawatir Bapak Ibu karena digitalisasi ini hanya tergantung kita mau memulai dari mana dulu gitu. Ketika kita mencoba hal baru yang juga bisa diterima sesuai, nanti insya Allah pemerintah juga akan ikut fokus ya untuk melihat, oh iya titik ini, titik ini. Jadi sebenarnya kita juga kan bebarengan Bu dengan segala sudah banyak dinas-dinas yang juga memfasilitasi sekolah untuk aplikasi-aplikasi pendamping juga aplikasi inti seperti CBT ini. Aplikasi pendamping itu banyak ya, Bu. Nanti ada absensi juga, sarpras, dan lain-lain yang memang itu bisa sangat membantu Bapak Ibu guru semuanya. Begitu, semoga menjawab pertanyaannya ya ketika kita juga berkembang ke digitalisasi ini, pemerataan. Oke, kita lanjut lagi ya. boleh, sangat boleh sekali Kak Sekarang. Mungkin kalau dari Bu masih penasaran nih dari Bu Imas sendiri saat ini masih ada di bergabung di webinarnya ya? Atau mungkin sedang apakah sedang menyimak saat ini? Oke, halo Bu Imas. Iya, terima kasih Oke, paparannya. Alhamdulillah ya. Ya, oke. tapi belum meratanya. Masalahnya Mm-mm. di kami itu tidak semua siswa memiliki handphone. Iya, Masih ada ya, tapi ya sekali-kali di kami juga sudah seperti ANBK itu kan termasuk Betul, digitalisasi ya. betul betul. sekali. Eh, ya dengan ANBK itu Kalau cuma ya mm-mm. ya Kalau gimana? untuk ANBK kemarin berarti untuk siswa-siswanya kemarin mengerjakannya pakai komputer atau bagaimana, Bu pakai Imas? pakai laptop milik guru Oh, pinjam jadi belum semua terfasilitasi dari pemerintah daerah oke, jadi siap. kita penyediaan laptopnya itu sebagian sewa sebagian milik guru gitu. Baik, jadi memang posisinya saat ini dari sekolah juga masih menggunakan laptop dan juga beberapa menyewa juga gitu ya Bu Imas. Iya iya Harapannya iya ke depan mungkin karena sekarang teknologi juga sudah semakin maju gitu ya Bu Imas. Semoga nanti iya dari pemerintah iya juga iya fasilitasnya lebih memadai. Nanti kalau misalnya dari Bu Imas mungkin mau mencoba nih terkait dengan aplikasinya dari EduTechno atau dari ujian sekolah. Nanti boleh hubungi kami kapan saja begitu ya Bu Imas. Jadi nanti bisa Insya berbagi. Allah iya 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 Oke, Insya siap. Allah iya Terima kasih ya Bu iya Imas yang sudah dibantu nih untuk berbagi atau sharing-sharing terkait dengan kondisi sekolah. iya Oke, iya. siap. Ya, mungkin ada dari sekolah lain nih yang mungkin mau sharing-sharing juga begitu ya Kak Sekar. Ya, Oke, siap. eh, mungkin kalau untuk pemerataan dan perkembangan tadi melanjutkan yang tadi memang kita harus berproses ya Bapak Ibu. Saya sendiri sebagai pelaku aplikasi di digitalisasi yang mana sudah banyak melakukan itu pun juga tetap harus ada adaptasi terlebih dahulu gitu, adaptasi yang bertahap gitu. Misalnya tadi sudah sangat
Ini sih Bu, saya merespon itu sangat baik ya Bu tadi untuk dipinjamin laptop dan difasilitasin secara bertahap gitu. Semoga nanti ke depan akan jauh lebih baik lah ya. Terus ada lagi, mungkin kita lanjut ya. Kalau tidak, kita akan mari kita lihat bersama-sama aplikasi dari CBT ataupun ujian sekolah kami yang nantinya bisa mengantisipasi ujian yang bocor gitu ya. Sebentar, saya bantu share screen-nya. Semoga ada suaranya ya. Kita akan masuk ke video ini Bapak Ibu. Saya setting. Oke, mari kita lihat aplikasi ujian sekolah bersama-sama. Sekedar informasi, setelah ini saya hanya akan menampilkan terkait dengan monitoring ujian, analisa soal. Kita hanya berfokus di situ. Untuk lebih lanjutnya, nanti Bapak Ibu bisa di lain waktu, karena ini keterbatasan waktu. Saya ingin semuanya di sini fokus untuk mengantisipasi kebocoran di dalam ujian sekolah. Gitu. Di bagian menu monitoring. Nah, di sini akan muncul untuk data siswa yang sedang ujian. Karena siswanya hanya ada satu siswa, maka hanya ada muncul satu siswa saja. Jika hanya ada satu siswa ataupun 200 siswa, maka akan muncul ke bawah seperti ini. Di sini akan muncul data siswa, namanya, kelasnya, kode soal yang sedang dikerjakan, dan juga progres pengerjaannya. Di sini tertulis 100%, itu sesuai, yaitu saya sudah menjawab ke 5 soal yang ada. Kemudian yang di sini itu bisa diselesaikan dari admin. Jika siswa misalkan terkendala oleh device-nya atau laptop ataupun handphonenya nanti, itu bisa diselesaikan dari sini dan juga bisa di reset login. Kemudian di sini ada data yang belum mengerjakan itu berapa siswa dan yang sedang mengerjakan berapa siswa dan yang sudah selesai mengerjakan itu berapa siswa. Ini saya coba selesaikan dari sini dan belum selesai. Nah, di sini akan muncul pertanyaan apakah yang ingin menyelesaikan ujian akan nantinya untuk menghindari ketika tidak sengaja menekan tombol selesai di sini. Dan sebentar sambil itu jawabannya. Jadi di sini diberikan pertanyaan apakah ingin menyelesaikan ujian jika memang sudah selesai. Jadi klik yang saya ingin. Maka ujian telah selesai dan sukses. Apakah untuk jawaban di sini atau ujian ini telah dikerjakan oleh siswa satu di sini. Kemudian di bagian hasil ujian akan muncul untuk soal atau soal ujian yang sudah dikerjakan oleh siswanya. Untuk di bagian sini juga ada teman, yaitu siswa dapat melihat hasil ujiannya. Nah, di sini saya mengaktifkan sehingga di halaman siswa hanya ada menu dashboard saja. Ketika saya aktifkan, maka ketika saya refresh halamannya ini akan muncul menu hasil ujian. Nantinya siswa bisa langsung melihat untuk hasil ujiannya. Itu tergantung dari ketentuan sekolah. Apakah memang diizinkan untuk langsung melihat hasilnya atau tidak. Untuk melihat hasilnya di admin itu bisa diklik untuk soalnya di sini akan muncul informasi mengenai jumlah siswa, nilai siswanya, di sini ada hasil rata-ratanya, ini ada grafiknya karena ini hanya ada satu siswa yang mengerjakan, maka hanya muncul seperti ini. Nanti jika ada banyak siswa akan muncul
grafik yang lebih kompleks lagi dan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian di sini ada analisa soal. Untuk analisa soal di sini itu untuk menganalisa di soal nomor berapa siswa itu banyak mengerjakan salah, atau di soal yang mana siswa itu banyak mengerjakan salah ataupun benar. Di sini ada datanya ketika mengerjakan soal pilihan ganda itu yang benar itu 1, yang salah itu 0, dan persentase benarnya itu adalah 100%. Ini akan mempermudah guru ketika melihat atau menganalisa soal yang mana yang dirasa oleh siswa masih sulit, dan mungkin nantinya bisa menjadi evaluasi ketika pembelajaran selanjutnya. Kemudian selain itu, data yang ada di sini, yang ada di tabel di sini, itu bisa diekspor menjadi CSV ataupun Excel jika nantinya diperlukan. Di sini akan muncul data siswa yang sudah mengerjakan ujian. Di sini ada siswa 1, Pamela A, tanggal ujiannya itu di hari ini, modelnya matematika, total soalnya itu ada 5, soalnya itu ada 1. Jumlah benar oleh siswa satunya adalah 3, dan salahnya itu adalah 1. Kenapa di sini hanya ada 4 jumlahnya, totalnya itu ada 4? Karena untuk soal uraian di sini itu belum terhitung, karena belum dikoreksi. Untuk cara mengkoreksinya itu bisa menekan tombol hijau di sini untuk koreksi ujiannya. Artinya untuk nilai 45 di sini itu hasil dari soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan juga benar salah. Jadi belum termasuk untuk nilai uraiannya. Ketika saya koreksi uraian, maka di sini akan muncul untuk soalnya. Di sini ada soalnya dan jawaban siswanya di sini. Jadi saya menjawab soal uraian. Ketika jawaban siswa yang dirasa sangat sesuai atau mendekati benar, itu bisa dipilih yang 32 atau 40. Jadi untuk maksimal poin di sini itu disesuaikan dengan bebannya. Ketika nantinya ada 2 soal uraian, maka otomatis akan menjadi 20 untuk tiap namanya untuk nilai maksimalnya. Di sini saya coba pilih yang nilai yang paling besar, dan submit, koreksi berhasil disimpan. Maka otomatis akan bertambah yang tadinya 45, sekarang menjadi 45. Karena tadi poin untuk soal daya itu adalah 40 dari, dan mendapat nilai maksimal atau nilai sempurna untuk soal dayanya. Dan untuk koreksi ulang untuk dilakukan ketika dirasa untuk soal pilihan ganda kompleks, menjatuhkan, dan benar salahnya itu ada yang kurang sesuai, itu bisa dikoreksi ulang. Dan di sini bisa melihat detail hasil oleh siswa ini. Seperti apa? Di sini ada detailnya, ada soalnya, pilihannya, kemudian jawaban dan jawaban siswa. Misalkan status jawabannya itu benar atau salah. Di sini ada benar, ada tipe soalnya juga di bagian sini. Nah, ini jika salah, akan muncul seperti ini. Ya, salah. Dan di sini ada soal uraian. Kemudian di bagian atas sini itu ada untuk hasil nilainya. Data yang ada di sini itu bisa diekspor menjadi PDF ketika diperlukan. Kemudian misalkan siswa yang tadi terkendala atau tadinya itu siswa itu membuka tab baru, dan untuk ujian di sini itu auto submit-nya itu diaktifkan. Maka ketika siswa membuka tab baru dan telah selesaikan, otomatis di bagian sini data siswanya itu akan berwarna merah. Itu untuk membedakan antara siswa yang mencontek dan siswa yang tidak mencontek. Ketika tidak mencontek, siswa akan munculnya datanya normal seperti yang berwarna hitam. Ketika siswanya mencontek, itu nantinya semua data yang ada di sini, baik nama hingga nantinya nilai, itu akan berwarna merah. Kemudian, misalkan siswa ini ketika mengerjakan itu terkendala dan ingin mengerjakan ulang dan sudah disetujui oleh guru ataupun pengawas, itu pengawas ataupun admin itu hanya harus menghapus datanya terlebih dahulu. Itu menghapus. Nah, di sini ada pilihan apakah ingin mereset waktu ujiannya. Ketika ini di reset, maka otomatis waktunya tadi yang 60 menit akan kembali lagi ke 60 menit. Tapi ketika ini tidak di checklist dan ini di delete, nantinya ketika siswa mengerjakan ulang, itu waktunya tidak akan terreset menjadi 60, tetapi waktu sisa dari sebelumnya mengerjakan saya sudah mengerjakan selama 30 menit dari 60 menit itu yang ada. Maka ketika
ini tidak di checklist, maka ketika siswa mengerjakan ulang, waktu yang tersisa itu adalah 30 menit. Jadi misalkan ini ingin di reset itu bisa di checklist, jika ingin tidak di reset itu bisa di unchecklist saja. Baik, itu tadi pemaparannya Bapak Ibu. Kita hanya berfokus ke monitoring ujian dan hasil ujian siswa. Nah, kira-kira nih dari Bapak Ibu, ketika sudah menggunakan aplikasi CBT ataupun yang belum, boleh dong sharing di sini. Kita emang fokusnya untuk mengantisipasi kebocoran. Oke, kita saatnya berdiskusi bersama di sini. Let's discuss apapun kendala yang ada di sekolah. Kami akan berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik gitu. Dari Bapak Ibu semuanya yang masih membersamai sampai akhir, kita sebentar lagi akan masuk sesi foto dan juga kita akan memberikan spesial diskon webinar ataupun juga setelah ini. Ketika sudah ada penanya, mungkin satu ya, satu atau dua, karena waktunya ternyata udah menunjukkan pukul setengah tiga. Siap. Udah ada nih Kak Sekar, ternyata ada dari Pak Ahmad Darajat yang tanya nih. Jadi ini mirip seperti ujian SKD atau SKB CPNS ya. Ada passing grade juga kah atau justru lebih kompleks sistemnya? Mungkin boleh nih dibantu untuk disampaikan juga Kak Sekar. Mungkin nanti Puput juga bisa menambahkan juga. Mau dari Kak Sekar dulu atau dari Puput dulu nih? Boleh nanti dibantu Pak. Cuman saya informasikan saja untuk kebutuhan yang kita sediakan ini memang sejauh ini sangat-sangat fleksibel ya Pak. Fleksibelnya dalam artian kita juga dalam memberikan upgrade ataupun pengembangan aplikasi ini selalu juga menyediakan penyesuaian gitu. Jadi beberapa pengalaman dari kami sesuai dengan kebutuhannya, misalnya mau digunakan untuk CPNS maupun tadi apa saja passing grade yang dibutuhkan. Nah, untuk yang sudah-sudah mungkin Kak Puput ini di sini sebagai technical sales yang mana sudah menangani banyak klien-klien sekolah saat ujian gitu. Ibarat kata kalau saya hanya secara riset dan mendalamnya ke aplikasinya bagaimana pengembangannya, kalau Kak Puput langsung terjun nih. Mungkin ada tambahan dari Kak Puput nih bagaimana memberikan gambaran kepada Pak Ahmad ini terkait dengan aplikasi ujian sekolah. Oke, mungkin sedikit sharing-sharing aja gitu ya, sekarang terkait dengan aplikasi. Karena mungkin di sini Puput sebagai technical sales juga, jadi mungkin banyak nih yang beberapa yang sudah pernah pakai gitu ya terkait dengan aplikasinya ya Kak Sekar. Jadi sebenarnya kalau dikatakan mirip dengan ujian SKD atau SKB CPNS, mungkin secara passing grade-nya kita belum ada ke situ gitu ya Kak Sekar. Hanya saja untuk saat ini sistemnya itu kita lebih sederhana, yang mana sebenarnya terkait dengan penilaian itu kita secara otomatis gitu. Jadi dari sekolah sendiri yang menentukan nih nilainya itu berapa begitu Pak Ahmad. Misalnya contohnya dari sekolah A ingin mengadakan ujian. Nah, untuk ujian ini nanti kita ada yang namanya bobot soal. Jadi bobot soal ini kita bagi menjadi dua. Ada bobot soal khusus untuk PG, benar salah, kompleks, dan juga menjodohkan. Kalau misalnya untuk bobot yang satu lagi itu ada khusus untuk bobot yang uraian. Jadi kalau misalnya dalam satu mata pelajaran atau satu ujian itu nilainya ada dua atau jenis soalnya itu ada dua, ada PG dan uraian, berarti untuk bobotnya itu caranya mengatur untuk 80 itu PG misalnya ya Pak ya, lalu 20-nya itu nanti untuk uraian gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan ada passing grade-nya, untuk saat ini belum ada, tapi untuk penilaian kita sudah otomatis gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu ya Kak Skar. Untuk sedikit gambaran aplikasi dari ujiansekolah.id. Eh, Gitu ya itu Pak ya Ahmad. Pak Jadi Ahmad. Jadi kita kita juga juga sangat 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 terbuka terbuka gitu ketika untuk Bapak ingin melakukan melakukan penyesuaian penyesuaian juga ataupun juga request request bagaimana skema bagaimana di skema sekolah di itu sekolah itu melakukan ujian melakukan gitu. ujian. Betul.
Mungkin di sini juga ada lagi nih Kak Sekar. Oh, kalau dari Pak Ahmad tadi Oke. sempat menanggapi nih, katanya hanya berharap model ujian seperti ini segera merata di seluruh lapisan pendidikan di Indonesia, bahkan sampai ke pelosok desa. Betul ya Kak Sekar, seperti yang tadi nih sempat Amin. disampaikan nih oleh Kak Sekar. Jadi memang harapan kita juga mungkin digitalisasi itu juga tergantung sekolahnya ya Pak ya. Jadi kalau misalnya siap gitu ya, nanti akan kita bantu juga nih, dan harapannya memang bisa sampai juga nih ke pelosok desa, yang mana kita juga inginnya membantu juga nih untuk beberapa sekolah yang memang posisinya atau keadaannya sedang sulit nih untuk mencoba aplikasi digital gitu. Mungkin di sini ada lagi dari Ibu Wina Dwi Marita. Saya mahasiswa, oh mahasiswa ya, saya mahasiswa yang pernah ikut program Kampus Mengajar Merdeka dan ditempatkan di salah satu SMP. Saat itu kami melakukan pretest dan post-test untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa lewat CBT. Disclaimer Kak, saya masih awam soal CBT ini. Waktu pelaksanaan, banyak siswa yang ketahuan mencontek nih, karena sistem memungkinkan mereka membuka aplikasi lain. Selain itu, karena keterbatasan jaringan, ada juga beberapa jawaban siswa yang tidak terdeteksi ini oleh sistem. Oke. Kira-kira apa langkah yang bisa dilakukan sekolah agar ujian CBT berjalan lancar tanpa banyak gangguan atau gangguan jaringan? Dan apa solusi terbaik jika CBT tidak bisa diawasi penuh karena keterlibatan SDM atau perangkat gitu Kak Sekar. Mungkin boleh dibantu dijawab juga nih Kak Sekar untuk pertanyaan dari mungkin Kak aja ya panggilnya Kak Wina gitu. Oke. Terima kasih Kak Wina yang masih mahasiswa tapi antusiasnya buat ikut webinar kali ini sampai terakhir. Nah, kita berterima kasih dulu. Untuk pertanyaan yang pertama ya Kak Wina, terkait dengan bagaimana nanti kita menanggapi ketika di lokasi yang memang jauh ataupun di pelosok itu jaringannya terganggu. Balik lagi Kak, di sana kita akan memfasilitasi lokal server yang mana tidak bergantung dengan server ataupun jaringan internet yang ada begitu. Itu yang pertama Kak solusinya. Nah, untuk kedua terkait dengan device ataupun ketersediaan yang memadai ujiannya bagaimana secara aman, tahapan-tahapannya sebenarnya yang perlu kita pastikan terlebih dahulu. Kalau dari aplikasi kami sendiri ya, ketika emang itu sudah diterapkan di mobile HP device, itu kita ada aplikasi khusus untuk mengunci layar supaya em, keamanan ataupun layar ini tidak bisa berpindah ke layar tampilan yang lain gitu. Jadi kita hanya berfokus ke soal saat itu gitu. Itu yang pertama, dari kami punya aplikasi tambahan untuk mengunci. Kemudian tahapan yang kedua, kita pastikan terlebih dahulu dari mana siswa melakukan ujian tersebut gitu. Semisal juga di sekolah, kita akan lebih mudah untuk melakukan monitoring ataupun evaluasi, bukan evaluasi ya, monitoring pengawasan terhadap siswa yang sedang melakukan ujian gitu. Tapi apabila itu dilakukan di rumah, mungkin ini akan menjadi kendala sendiri bahwa siswa akan kemungkinan besar bisa banyak melakukan kecurangan, baik itu membuka dua HP ataupun juga di sana bertanya ataupun membuka buku, kecuali memang konsepnya ujian adalah open book. Mungkin kita masuk ke saat kuliah ya, itu banyak sekali open book karena untuk melatih berpikir kritis gitu. Tapi untuk beberapa SD ataupun tadi tempat Kak Wina praktek kampus Merdeka itu berbeda, jadi kita lebih fokuskan ke di mana kita berada melakukan ujian. Kemudian untuk yang ketiga, beberapa fitur itu kita sudah sediakan dari auto logout dan lain sebagainya, monitoring ini bisa dioptimalkan secara baik-baik yang mana Kak Wina nanti juga mempelajari lebih dalam. Jadi kita bisa efektif dalam SDM pengawasan ya Kak, terutama untuk penggunaan aplikasi ini gitu kiranya. Terus udah ya, apa ada yang belum terjawab Kak Wina? Atau ada yang lain? Oke, mungkin dari Kak Wina masih ada di sini nih atau mungkin mau lewat komentar aja. Oke, terima kasih banyak atas informasinya, berarti sudah lumayan menjawab nih gitu ya Kak Sekar. Mungkin sedikit menambahkan tadi terkait dengan SDM gitu ya Kak Sekar. Jadi terkait dengan SDM ini meskipun nanti ada
atau tidak diawasi ini secara penuh untuk melihat gitu ya siswa itu gimana sih ujiannya. Itu sebenarnya kita sudah ada terkait dengan fitur monitoring nih Kak Wina. Jadi fitur monitoring ini sebenarnya guru bisa mengawasi dari jarak jauh juga nih Kak Wina. Tidak perlu lagi untuk guru-guru itu keliling gitu ya Kak ya. Keliling kelas untuk lihat siswanya mencontek atau tidak. Karena nanti misal pun ada siswa yang buka tab baru gitu atau misalnya keluar nih dari tab ujian untuk misalnya buka ChatGPT atau lain sebagainya, nanti sudah terdeteksi dari hasil ujiannya bahwa untuk nama siswanya itu nanti berwarna merah gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir juga, misal nanti mungkin ke depan dari Kak Wina mungkin sudah mengajar lagi di tempat lain gitu ya Kak Wina atau di sekolah lain, nanti boleh mau coba aplikasinya juga sangat boleh sekali begitu ya Kak Sekar. Betul. Oke, mungkin ini kita masih buka pertanyaan lagi Kak atau eh, cukup dua pertanyaan sekarang? Kalau dirasa sudah cukup, kita langsung masuk. Ini apa? Ini tanggapan dari Kak Wina ya. Jadi, Oke, oke. oke. Kita Kita udah udah cukup cukup di di penyampaian penyampaian ataupun ataupun demo demo aplikasi aplikasi tadi. tadi. Harapannya Harapannya nanti nanti semua semua dari dari Bapak Bapak Ibu Ibu di di sini sini ataupun ataupun mahasiswa mahasiswa ataupun ataupun yang yang berkenan berkenan untuk untuk menggunakan menggunakan aplikasi aplikasi bisa bisa menangkap menangkap dengan baik apa yang saya sampaikan karena mungkin hari ini kita hanya berfokus kepada monitoring dan hasil ujian gitu. Nah, kita lanjut lagi terakhir dari kami akan menginformasikan agenda terdekat kami yaitu sebentar. Mungkin Kak Puput boleh sambil dikirimkan untuk absensi terlebih dahulu, karena Lalu ini kita kita udah udah sampai sampai di di akhir. akhir. Saya hanya Ingin ingin menginformasikan menginformasikan bahwa bahwa kita kita akan akan mengadakan mengadakan free free trial trial ujian ujian sekolah. sekolah. Nah, oke. Ini kita masuk ke spesial webinar kali ini, Start Free Trial with Ujian Sekolah.id. Free trial ini hanya berlaku untuk 3 sekolah yang mendaftar terlebih dahulu dengan syarat dan ketentuan berlaku ujian sekolah ataupun aplikasi CBT ini hanya bisa digunakan di hari Kamis 2 hari lagi karena ini hari Selasa, Rabu, dan Kamis tanggal 24 Juli 2025. Jamnya sekitar jam 8 sampai jam 12. Nantinya ketika Bapak Ibu guru ingin mencoba untuk aplikasi ini bisa digunakan untuk tryout ataupun ujian harian ataupun juga eh, ujian-ujian yang dilakukan di sekolah gitu untuk mencoba aplikasi dari kami secara gratis tepatnya di hari Kamis. Begitu mungkin informasi spesial webinar kali ini. Untuk absensi bisa ada di chat. Kemudian saya ingin menyampaikan ya langsung aja ya Kak Puput karena kita udah jamnya udah. Oke, boleh, boleh sekali Kak. Nah, kita masuk ke penawaran spesial dari kami. Harga ini sewaktu-waktu bisa berubah ya Bapak Ibu karena kita tahu kalau eh, fitur ataupun upgrade yang ada dari kami ini sifatnya sangat-sangat dinamis sesuai dengan kebutuhan sekolah. Saat ini mungkin kita merasa bahwa itu susah fiturnya yang mungkin membuat sekolah ini juga hanya beberapa sekolah aja yang membutuhkan gitu. Tapi kalau kita yang basic, kita usahakan semua sekolah bisa mencobanya. Yang awalnya di harga segini, Bapak Ibu bisa mencoba secara gratis ya. Karena nantinya ketika Bapak Ibu juga siswanya sudah makin banyak, itu berpengaruh ke database ataupun pembuatan penyimpanan soal ini kan cukup berpengaruh gitu. Nah, saya fokus ke sini aja karena untuk harga saya yakin dengan aplikasi yang kita punya selain dari ujian sekolah ini, ada dari
absensi, SPP, terus juga Sarpras, konseling, learning, dan juga yang lain masih ada lagi aplikasi. Kita yakin harga ini sewaktu-waktu bisa sangat-sangat berubah ketika Bapak Ibu juga membeli aplikasi secara bundling begitu. Nah, terus kita masuk ke paket tahunan free website sekolah. Website sekolah ini juga menjadi apa ya, peminat yang sangat banyak ketika nanti Bapak Ibu ingin mendapatkan profil dari sekolah di website. Itu akan cukup sangat-sangat membantu gitu dari branding. Terus kemudian untuk paket tahunan dari kami ini juga aplikasi bisa digunakan untuk ulangan harian, tryout, dan secara aktif setiap harinya Bapak Ibu bebas untuk menggunakan aplikasi selama masih dalam waktu yang ditentukan di MOU kita berlangganan begitu. Kemudian untuk paket tahunan sekolah juga bisa menambahkan ataupun menginstal aplikasi lain secara gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Per event ujian, estimasi waktu aplikasi ujian di 30 hari gitu. Jadi kita masih berikan spare waktu untuk Bapak Ibu memberikan jadwal kepada siswa dan juga menyimpan data semuanya di aplikasi, kemudian nanti juga melakukan koreksi gitu. Mungkin itu aja Kak, cukup dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, penawaran spesial dan Spesial juga webinar spesial ini webinar ini harapannya harapannya nanti nanti bisa bisa eh, membuka membuka peluang dan peluang semangat dan baru semangat untuk Bapak Ibu Bapak guru Ibu semuanya semuanya bisa bisa menggunakan menggunakan digitalisasi digitalisasi secara walaupun bersama walaupun daerahnya daerahnya masih di masih di mana-mana. mana-mana ya. Gitu aja mungkin. Kalau kita masuk ke sesi foto ya, ke sesi foto boleh untuk Kita kita open open cam dulu, dulu. masih Masih tersisa tersisa beberapa yang beberapa yang sampai sampai akhir. akhir. Oke, mungkin boleh dibantu nih untuk open cam nih. Kita foto-foto bareng dulu. Oke, siap. Mungkin ada Bu Marlita juga. Oke. Mat, mungkin ada Bu Nur Hasana, Bu Dia, dan mungkin rekan-rekan yang lain, Bu Bapak Guru, boleh dibantu untuk kita foto bareng nih untuk konten terlebih dahulu. Oke, ini beberapa udah siap nih Kak sekarang. Oke, langsung saja boleh bergaya Oh, jempol Ini ya ya. kita versi. Ini ya. Oke, Oke, dari dari layar layar pertama. pertama. Ini Ini kayaknya satu satu layar. layar aja cukup. Oke, Oke, satu. satu. Oke. Oke. Eh, Udah. Sebentar Kak. Untuk ininya kita ubah dulu. Sudah nih Kak. Kita mau gaya lagi nih. Boleh kalau misalnya Ibu sama Bapak nih masih ada yang mau open cam lagi nih untuk kita foto bareng. Mungkin nanti boleh diupdate juga nih di status ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sudah nih Kak sekarang. Oke, terima kasih untuk Bapak, Ibu, dan tadi ada kakak mahasiswa juga. Dan Sekali nanti lagi saya saya juga juga ingin ingin menginformasikan menginformasikan untuk kita ada juga sistem skema referral ya Bapak Ibu ketika tidak menggunakan aplikasi tapi ingin menjualkan aplikasi dari kami, nanti kita ada sistem skema kerjasama tersendiri gitu. Mungkin dari saya cukup ya Kak Puput. Kalau ada kurang-kurangnya saya mohon maaf dalam penyampaian materi ada yang kurang jelas ataupun kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf dengan sangat-sangat sebesarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih untuk Kak Sekar nih sebagai pemateri hari ini sudah memberikan materi yang luar biasa nih untuk webinar khusus untuk ujian tanpa bocor gitu ya, Kak Sekar. Semoga untuk webinar hari ini yang sudah disampaikan oleh Kak Sekar menjadi
ilmu yang bermanfaat juga nih bagi saya sendiri dan juga ibu bapak peserta webinar. Eh, Terima kasih juga nih yang sebesar-besarnya untuk waktu, energi, dan juga perhatian untuk sesi yang penuh antusias ini. Kami paham di tengah banyaknya aktivitas dan tanggung jawab di sekolah, masih bisa hadir nih Ibu Bapak Guru saat ini. Izin mengingatkan juga kepada peserta webinar untuk jangan lupa mengisi link presensi yang sudah Puput bantu kirimkan ke kolom komentarnya atau kolom chatnya. Boleh dibantu dibuka kembali, lalu di copy terlebih dahulu, nanti takutnya lupa gitu ya. Dan juga nanti kami akan mengirimkan terkait dengan materi dan juga sertifikat begitu ya. Untuk sertifikatnya mungkin 1 minggu setelah webinar atau akan kami bantu informasikan kembali lewat grupnya. Nanti juga kami bisa untuk konsultasi one-on-one bagi sekolah ataupun bagi guru yang sudah siap implementasi terkait dengan ujian gratisnya begitu. Kami sampaikan terima kasih atas partisipasi aktifnya untuk Ibu dan Bapak yang tadi sudah sempat menjawab pertanyaan atau mungkin sharing-sharing. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan diterapkan gitu ya untuk sekolah masing-masing. Saya sebagai moderator pada hari ini berterima kasih kepada Kak Sekar dan juga rekan-rekan kami yang sudah hadir saat ini. Semoga di lain waktu kita bisa berkesempatan kembali gitu ya untuk sharing-sharing terkait dengan beberapa aplikasi yang lain atau beberapa materi lain. Semoga nanti antusias Bapak dan Ibu juga masih ada. Mungkin Puput bantu akhiri terkait dengan webinar hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad dan juga rekan-rekan guru semuanya. Selamat Waalaikumsalam sore. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru.